Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman yang melihat video ini. Jangan lupa di like, komen video kami, dan share, subscribe channel Statistika Inferensial. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai statistika non-parametrik tentang uji Veitch dan uji Kruskal-Wallis yang merupakan uji K-sampel. Kami dari kelompok 3 2ST4 yang beranggotakan Destiana Nursapitri, Virginia Madina, Hilman Zakaria, Sabrina Saidatul, Devil Tarestu, dan Aldi Firmansyah. Uji yang pertama yang akan kami bahas yaitu adalah uji Veitch. Uji Veitch merupakan pengujian tentang K median populasi dengan hipotesis alternatif K median populasi berurutan dari K sampel yang berhubungan, di mana telah diteliti oleh E.B. Veitch pada tahun 1963. Statistik uji Veitch merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan urutan dari beberapa sampel yang saling berhubungan. Terdapat 3 asumsi di uji Veitch. Yang pertama, data terdiri dari K sampel. K-nya itu berapa? K lebih besar sama dengan 3 yang berhubungan atau terdapat K pengulangan. Yang kedua, peneliti harus menentukan sampel mana yang diprioritaskan, yaitu sampel dengan jumlah nilai data terbesar. Yang ketiga, data berskala ordinal maupun rasio. Terdapat juga prosedur penggunaan uji Veitch. Langkah pertama, tentukan hipotesis alfa, K, dan N. H0-nya, populasi memiliki median yang sama. H1, populasi memiliki median yang berurutan. Ya. Dengan notasi θ1 kurang dari sama dengan θ2 kurang dari sama dengan θk. Di mana alfa itu merupakan tingkat signifikansi, K itu banyaknya perlakuan atau kelompok, dan N itu merupakan banyaknya data. Langkah kedua, data disajikan dalam tabel berukuran N kali K, di mana N itu merupakan baris atau subjek dan K itu merupakan kolom atau perlakuan. Setelah itu beri ranking dari 1 sampai K untuk masing-masing baris. Langkah ketiga, hitung statistik uji. Di statistik uji terdapat 2 kondisi, di mana sampel kecil dan sampel besar. Dikatakan sampel kecil ketika N-nya atau banyak datanya itu kurang dari sama dengan 20 dan K sama dengan 3, atau N-nya kurang dari sama dengan 12 dan K-nya atau banyak perlakuannya itu kurang dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 10. Dimana ada L-nya. L itu statistik ujinya sama dengan sigma J dari 1 sampai K J KRJ, atau sama dengan R1 ditambah 2R2 ditambah KRK. Dimana RJ itu adalah jumlah ranking kolom ke J. Terus kondisi kedua itu sampel besar, di mana N-nya lebih besar dari 20 dan K-nya sama dengan 3, atau selain sampel kecil. Nilai L didekati dengan distribusi normal dengan rumus di bawah ini. Didapatkan hasil akhir ZL itu sama dengan yang di kotak warna kuning. Langkah selanjutnya yaitu keputusan. Terdapat 2 keputusan karena kita memiliki 2 kondisi. Yang pertama, sampel kecil, yaitu N kurang dari sama dengan 20 dan K sama dengan 3, atau N kurang dari sama dengan 12 dan K lebih besar dari sama dengan 4 atau kurang dari sama dengan 10. Tolak H0 jika L hitungnya itu lebih besar daripada L alfa K, N, di mana L tabelnya itu dapat dilihat dari tabel N pada buku Siegel-Castella. Dan untuk sampel besar, yaitu ketika N lebih besar 20 dan K-nya sama dengan 3, atau selain sampel kecil, tolak H0 jika Z hitungnya lebih besar daripada alfa. Dan langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. Nah, setelah belajar materi tentang uji Veitch, kita akan lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama adalah uji Veitch untuk sampel kecil. Seorang pekerja laboratorium di suatu rumah sakit mengadakan suatu penelitian tentang serum bilirubin pada 10 orang bayi normal seperti yang tampak pada tabel berikut.
Apakah data ini sudah memberikan cukup bukti untuk menunjukkan adanya tingkat penurunan level serum bilirubin dari waktu ke waktu untuk bayi antara usia 4-10 hari? Gunakan alfa 5%. Nah, yang pertama kita tentukan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0-nya adalah median serum bilirubin untuk bayi dengan umur 4-10 hari adalah sama. Dan H1-nya adalah median serum bilirubin untuk bayi dengan umur 10 hari lebih rendah dari umur 9 hari, umur 9 hari lebih rendah dari 8 hari, dan seterusnya, dengan tingkat signifikansi alfa 5%. Kemudian, berilah ranking 1 untuk nilai terkecil dan nilai yang terbesar diberi ranking K, seperti pada tabel berikut. Lalu jumlahkan ranking tersebut tiap kolomnya. Hitung statistik uji menggunakan rumus sebagai berikut. L hitung sama dengan sigma J kali RJ, dan diperoleh L hitung sebesar 1371,5. Dan didapatkan L tabel untuk alfa 0,05, J sama dengan 7, dan N sama dengan 10 sebesar 1180. Karena L hitung lebih dari L tabel, maka keputusan tolak 0. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan sampel yang ada dapat dinyatakan cukup bukti bahwa median serum bilirubin untuk bayi dengan umur 10 hari lebih rendah dari umur 9 hari, umur 9 hari lebih rendah dari 8 hari, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal uji PEX untuk sampel besar. Seorang pekerja laboratorium di suatu rumah sakit mengadakan suatu penelitian tentang serum bilirubin pada 21 orang bayi normal seperti tampak pada tabel berikut. Apakah data ini sudah memberikan cukup bukti untuk menunjukkan adanya tingkat penurunan level serum bilirubin dari waktu ke waktu untuk bayi antara usia 4-6 hari? Gunakan alfa 5%. Nah, seperti biasa kita tentukan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0-nya adalah median serum bilirubin untuk bayi dengan umur 4-6 hari adalah sama. Dan H1-nya adalah median serum bilirubin untuk bayi dengan umur 6 hari lebih rendah dari umur 5 hari, umur 5 hari lebih rendah dari 4 hari, dengan tingkat signifikansi alfa 5%. Kemudian berilah ranking 1 sampai K untuk masing-masing baris, di mana ranking 1 untuk nilai terkecil dan untuk nilai terbesar diberi ranking K. Lalu jumlahkan ranking pada tiap kolomnya. Karena sampel besar, maka menghitung statistik uji menggunakan pendekatan distribusi normal. Yang pertama, kita hitung L hitung terlebih dahulu. Dengan rumus sigma J kali RJ, diperoleh nilai L hitung sama dengan 273. Kemudian kita hitung sigma L-nya dengan rumus sebagai berikut, dan diperoleh sigma L sebesar 6,4807. Kemudian kita hitung mu L-nya dengan rumus sebagai berikut, dan diperoleh mu L sebesar 252. Kemudian kita hitung Z hitung dengan rumus L hitung dikurangi mu L dibagi dengan sigma L, dan diperoleh nilai Z hitung sama dengan 3,24. Kemudian kita tentukan Z tabel, di mana Z tabel untuk alfa 0,05 sama dengan 1,64. Karena Z hitung lebih dari Z tabel, maka keputusannya tolak H0. Dan dapat disimpulkan dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan sampel yang ada dapat dinyatakan cukup bukti bahwa median serum bilirubin untuk bayi dengan umur 6 hari lebih rendah dari umur 5 hari, umur 5 hari lebih rendah dari 4 hari. Pertama, kita akan melakukan uji PEG untuk sampel kecil. Di uji PEG, kita memerlukan PICAC test tool. Nah, jadi teman-teman harus menginstal terlebih dahulu PICAC tersebut, yaitu bisa menggunakan kode program seperti ini, install.picac test tool. Setelah diinstal, pastikan benar-benar terinstall di RStudio, yaitu kita klik PICAC, kemudian kita tuliskan dash, lalu akan muncul dash tool seperti ini. Kalau muncul dash tool, otomatis PICAC tersebut sudah benar-benar terinstall di RStudio. Karena kita sudah menginstal PICAC, kita panggil PICAC tersebut dengan menggunakan library. Kita coba run. Apabila muncul pesan seperti ini, kita bisa abaikan karena dash tool akan tetap bisa bekerja. Setelah kita panggil PICAC-nya, kemudian kita panggil datanya. Sebagai informasi, data yang digunakan di RStudio ini, baik untuk uji PEG ataupun uji Kruskal-Wallis nantinya, itu semuanya sama dengan data yang kita gunakan saat melakukan
uji dengan manual. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan soal yang sudah ditampilkan sebelumnya dengan menggunakan manual. Kita panggil datanya, teman-teman bisa menggunakan sintaks seperti ini. Atau teman-teman bisa menggunakan fitur import dataset. Jadi bisa disesuaikan teman-teman memiliki data di software mana. Kalau saya dari Excel, maka from Excel. Seperti itu. Kemudian kita coba lihat datanya. Ini data yang saya miliki. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Kemudian kita tentukan hipotesisnya, yaitu hipotesis nolnya, yaitu median kelompok keempat atau hari keempat sama dengan median kelompok kelima sampai dengan median kelompok ke-10. Kemudian untuk H1-nya, karena di soal menunjukkan bahwa data hari ke-10 itu cenderung menurun, maka median ke-10 ini harusnya lebih kecil daripada median hari ke-9 sampai ke median hari ke-4. Jadi yang paling kecil adalah median hari ke-10. Dan di uji PEG ini sangat diperhatikan urutan datanya. Jadi urutan data harus sesuai dengan H1 atau hipotesis ke-1 atau hipotesis alternatifnya. Jadi misalkan median ke-10 adalah kelompok data yang paling kecil nilainya, maka harus di urutan pertama. Kalau kita lihat kan di sini K10 di awal. Seandainya kita balik atau kita acak, misalkan K4 yang di K10, misalkan K10-nya di K4, K5-nya di K9, maka hasilnya akan berbeda. Jadi tidak tepat. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang tepat, data harus kita urutkan terlebih dahulu. Ya, ini kita sesuaikan dengan hipotesis pertama yang kita miliki, atau hipotesis alternatif. Di sini kita menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%. Kemudian, setelah kita panggil datanya dan kita cek, dan kita sesuaikan dengan H1 tentunya, kemudian kita ubah bentuk data tersebut menjadi matriks, yaitu dengan menggunakan fungsi data matriks. Karena apabila kalau kita tidak rubah ke matriks, maka uji PEG tidak bisa kita lakukan, error dia. Sehingga kita ubah data matriks PEG kecil. Kita ubah seperti ini, kita ubah ke matriks, bentuk yang sebelumnya cuma tabel PEG kecil, kita ubah ke data matriks. Di sini saya beri nama datanya adalah data sampel kecil atau data S kecil. Kita coba run, kemudian kita lihat. Nah, datanya sudah berbentuk matriks. Ada sedikit perbedaan di sini. Teman-teman bisa amati sendiri. Setelah itu, kita bisa menggunakan fungsi PEG test untuk melakukan uji PEG, yaitu untuk mendapatkan nilai statistik ujinya, yaitu kita tuliskan PEG test. Jadi fungsi PEG test ini hanya akan bisa muncul apabila kita telah menginstal dan memanggil PICAX test tool. Kemudian kita tuliskan, langsung kita tuliskan matriks yang kita miliki tadi, itu data S kecil. Kemudian kita run. Kita run, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu L hitungnya ya di sini PEG test for ordered alternative. Di sini L-nya sama dengan 1370,5 dengan p-value sebesar ini ya, nilainya sangat kecil. Kemudian kita bandingkan dengan L-table karena di sini adalah untuk sampel kecil, maka kita bandingkannya dengan L-table atau tabel PEG-nya. Di L-table sendiri kita mendapatkan hasil sebesar 1180. Sehingga keputusannya karena L hitung, di sini L hitung ini namanya L hitung ya. L hitung itu lebih besar daripada L-table-nya, yaitu sebesar 1180. Maka keputusannya adalah tolak nol.
Sehingga kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan sampel yang ada, dapat dinyatakan cukup bukti bahwa median serum bilirubin untuk bayi dengan umur 10 hari itu lebih rendah dari umur 9 hari, umur 9 hari lebih rendah dari 8 hari, dan seterusnya. Sehingga keputusan kita tadi adalah tolak H0. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa median ke-10 ini lebih kecil daripada median ke-9, median ke-8, sampai median ke-4. Seperti itu untuk sampel kecil, khususnya untuk uji PEG. Kemudian kita akan melakukan uji PEG untuk sampel besar. Sama seperti uji PEG sampel kecil, kita masih memerlukan atau membutuhkan PKEX test tool. Sehingga apabila teman-teman belum memiliki PKEX tersebut, harap untuk menginstal terlebih dahulu. Kebetulan di software RStudio saya telah diinstal test tool-nya, maka kita langsung saja memanggilnya dengan menggunakan library test tool. Seperti ini kira-kira sintaksnya. Kita coba run terlebih dahulu. Biasanya akan muncul notif ataupun pesan terkait dengan PKEX test tool ini. Biasanya terkait dengan versi RStudio-nya, tetapi teman-teman cukup mengabaikannya saja karena tidak akan mempengaruhi kinerja test tool pada RStudio teman-teman. Kemudian setelah dipanggil PKEX test tool-nya, teman-teman bisa memanggil data yang teman-teman miliki. Kebetulan data yang saya miliki ini dalam bentuk Excel, jadi saya menggunakan sintaks seperti ini. Kalau menggunakan sintaks, yang perlu diperhatikan adalah directory atau letak di mana teman-teman menyimpan data teman-teman. Kalau saya berada di directory C, di download, ya, kalau saya. Atau teman-teman bisa melakukan atau mengimport dataset dengan fitur import dataset di sini. Jadi tergantung data teman-teman dari mana. Kalau saya dari Excel berarti from Excel, kalau misalkan ada yang dari SPSS berarti from SPSS dan lainnya. Karena datanya sudah ada, kita coba panggil terlebih dahulu. Kita coba run. Nah, di sini kelihatan datanya terdapat 3 kelompok. Kelompok 6, kelompok 5, kelompok 4. Jadi ada 3 kelompok data. Kemudian kita susun hipotesisnya. Hipotesis nolnya yaitu median hari ke-4 itu sama dengan median hari ke-5 sama dengan median hari ke-6. Kemudian hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya yaitu median 6 kurang dari median 5 dikurang dari median ke-4 atau hari ke-4. Karena soalnya sama seperti yang dikerjakan manual, maka teman-teman harus tahu bagaimana menyusun hipotesis yang tertulis di sini. Mungkin bisa review di soal manualnya. Nah, untuk susunan data atau urutan data di uji PEG sampel besar ini, sebenarnya di uji PEG kita harus tetap memperhatikan urutan datanya, jadi harus sesuai dengan hipotesis alternatif atau H1-nya ini. Jadi di sini kan median ke-6 ya, atau median hari ke-6 itu lebih kecil, jadi yang paling kecil adalah yang urutannya pertama. Nah, seperti itu. Jadi berurutan median 6, median 5, median 4. Jadi sesuai dengan datanya di sini. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Karena kalau tidak hasilnya akan berbeda. Di sini kita menggunakan tingkat signifikansi alfa sebesar 5%. Nah, setelah itu untuk melakukan uji PEG sama seperti uji PEG sampel kecil. Di uji PEG sampel besar juga demikian. Kita harus tetap merubah bentuk datanya menjadi data matriks. Jadi data yang kita miliki di awal, data yang ini nih, saya bold, ya, itu harus kita ubah dalam bentuk matriks. Nah, kita ubah dalam bentuk matriks di sini. Kita coba run, kemudian kita panggil datanya, kita lihat. Nah, udah dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Karena kalau tidak kita ubah dalam bentuk matriks, maka uji PEG sampel besar ataupun uji PEG pada umumnya itu tidak bisa dieksekusi oleh fungsi PEG test nantinya.
Nah, di sini yang sedikit membedakan dengan sampel kecil, di sampel besar kita tahu bahwa kita itu menggunakan pendekatan aproksimasi ke Z. Jadi kita harus menghitung satu persatu, baik dari nilai L hitung, kemudian mu-nya, sama dengan standar deviasi ataupun akar dari varian L-nya. Nah, di sini kalau di uji sampel kecil kan untuk uji PEG itu kita cukup menguji PEG test saja ya. Jadi hanya mencari nilai L-nya atau L hitungnya. Tetapi untuk sampel besar ini kita selain mencari nilai L-nya, kita juga menghitung mu dan varian dari sampel besar ini. Nah, kita coba hitung terlebih dahulu. Di sini kita tetap menggunakan fungsi PEG test sama ya, seperti yang uji sampel kecil. Kita coba run. Nah, di sini kita dapatkan nilai L sama dengan 273. Nah, dari nilai L ini nantinya kita bentuk ya, nilai Z-nya. Di sini kita juga bentuk dulu nilai mu L-nya. Kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus n row data besar dikali n kolom data besar dikali n kolom data besar ditambah 1 dikuadratkan dibagi 4. Ini rumus manual sebenarnya, rumus manual yang kita tulis dalam sintaks RStudio. Nah, sekarang kita coba untuk run. Hasilnya adalah 252 untuk mu-nya. Kemudian untuk variannya itu adalah 42. Sebenarnya bisa saja kita langsung mengakarkannya di sini ya, dikasih SQRT-nya di sini juga bisa sebenarnya. Nah, sekarang kita bentuk nilai Z hitungnya. Kita kan tahu ya bahwa Z hitung itu kan adalah L hitung dikurang mu L dikurang akar varian dari L atau standar deviasinya. Maka kita bisa hitung nilai Z-nya. Nah, nilai Z-nya didapatkan 3,24037. Sehingga karena kita menggunakan Z, maka daerah kritisnya yang kita bandingkan itu adalah nilai Z tabel. Ya. Di sini kita menggunakan alfa sebesar 5%, maka Z yang akan kita bandingkan adalah Z dengan alfa 0,05. Di sini alfanya 0,05 atau 5%. Karena ujinya one tail ya di sini. Maka kita tidak membagi alfanya menjadi 2. Jadi tetap yang kita pakai adalah alfa 5%. One tail ya. Kemudian kita hitung nilai Z-nya dengan menggunakan rumus seperti ini. Kita coba run hasilnya. Hasilnya adalah sekitar 1,644854. Ini untuk nilai kritis atau nilai Z tabel ya. Nah, keputusannya ya, karena nilai Z hitung kan tadi 3,2 ya. Kemudian lebih besar daripada nilai Z tabelnya adalah 1,64. Maka keputusannya adalah tolak H0, karena kan nilai Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Nah, kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan data sampel, itu cukup bukti untuk menyatakan bahwa median serum bilirubin untuk bayi dengan umur 6 hari lebih rendah dari umur 5 hari, kemudian umur 5 hari itu lebih rendah dari umur 4 hari. Nah, seperti itu. Jadi keputusan kita tolak H0 dengan kesimpulan yang tertera di sini. Kedua, yaitu uji Kruskal-Wallis. Jadi uji Kruskal-Wallis berdasarkan peringkat atau ranking merupakan pengujian yang berguna untuk memutuskan apakah sampel independen K berasal dari populasi yang berbeda. Ya, terdapat dua asumsi. Yang pertama, variabel yang diteliti memiliki distribusi kontinu yang mendasari. Dan yang kedua, data berskala ya setidaknya ordinal. Terdapat prosedur penggunaan uji Kruskal-Wallis. Yang langkah pertama, tentukan hipotesis alfa, K, dan N. H0 sampel berada pada populasi yang sama. Dan H1 minimal ada satu sampel berada pada populasi yang berbeda. Atau θ1
theta 2 sama dengan theta 2 sama dengan theta 3 tidak sama dengan theta KK. Langkah kedua, masing-masing pengamatan N diganti dengan peringkat. Artinya, semua skor dari semua sampel yang digabungkan diberi peringkat dalam satu seri. Skor terkecil diganti dengan peringkat 1 dan yang terbesar oleh peringkat N. Lalu dijumlahkan peringkat di setiap sampel atau kolom, di mana N itu sama dengan jumlah besar observasi independen dari K sampel dan K itu adalah jumlah sampel. Langkah ketiga, hitunglah statistik uji. Perhitungan statistik uji untuk sampel kecil, yaitu NI kurang dari sama dengan 5 dan K sama dengan 3. Dan sampel besar, NI lebih besar daripada 5. Yang membedakan hanya wilayah kritisnya. Rumus statistik ujinya sebagai berikut. Jika terdapat rank yang sama, maka perhitungannya menjadi seperti ini, di mana RI itu adalah jumlah ranking kolom ke I. Langkah keempat, yaitu keputusan. Terdapat dua kondisi lagi, ya. Untuk sampel kecil, NI itu kurang dari sama dengan 5 dan K sama dengan 3. Maka mencari nilai P menggunakan tabel O pada buku tolak 0 jika P kurang dari alfa. Yang kedua, sampel besar di mana NI lebih besar dari 5 atau selain sampel kecil, ya, menggunakan pendekatan chi-square, di mana tolak 0 jika H hitung itu lebih besar dari chi-square alfa, K-1, ya, di mana chi-square tabel dapat dilihat pada tabel N buku Siegel-Castellan. Dan langkah kelima yaitu kesimpulan. Nah, setelah belajar materi, kita akan lanjut ke contoh soal uji Kruskal-Wallis untuk sampel kecil. Seorang peneliti bidang pendidikan hendak menguji hipotesis bahwa para administrator sekolah biasanya lebih bersifat otoriter daripada guru-guru kelas. Untuk keperluan tersebut, ia mengambil sampel 14 orang guru ke dalam 3 kelompok, yaitu para guru yang memiliki orientasi pengajaran, para guru yang mempunyai orientasi administratif, dan administrator sekolah. Berikut data yang diperoleh peneliti tersebut. Apakah terdapat perbedaan skor keotoriteran di antara para guru dalam proses pengajaran? Gunakan alfa 5%. Yang pertama, kita tentukan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0-nya, tidak ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran. Dan H1-nya, ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran, dengan tingkat signifikansi alfa sebesar 5%. Kemudian, berikanlah ranking pada tiap-tiap elemen. Untuk nilai terkecil diberi ranking 1, dan nilai terbesar diberi ranking ke N. Kemudian, jumlahkan ranking pada tiap elemen tersebut. Diperoleh sebagai berikut. Hitung statistik uji menggunakan rumus sebagai berikut. Diperoleh H hitung sebesar 6,4057. Karena sampel kecil, melihat wilayah kritisnya menggunakan tabel Kruskal-Wallis dengan N15, N25, dan N34. Didapatkan P pada tabel sebesar 0,049. Karena P 0,049 kurang dari alfa, di mana alfanya 0,05, maka keputusannya tolak 0. Dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal uji Kruskal-Wallis untuk sampel besar. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa yang diajar oleh dosen A, dosen B, dan dosen C. Berdasarkan data berikut, apakah dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar antara mahasiswa yang diajar oleh dosen A, B, dan C? Ujilah dengan alfa 5%. Nah, seperti biasa, kita tentukan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0-nya adalah prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen sama. Dan H1-nya, prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen berbeda. Minimal ada satu yang berbeda, dengan tingkat signifikansi alfa 5%, N15, dan K sama dengan 3. Nah, kemudian kita rankingkan terlebih dahulu seperti pada soal sebelumnya dan jumlahkan ranking tiap elemennya. Hitung statistik uji menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, diperoleh H-nya sebesar 3,98.
Karena terdapat ranking yang sama, maka kita gunakan faktor koreksi. Dengan rumus sebagai berikut. Faktor koreksi diperoleh 0,989. Nah, untuk H hitungnya adalah H dibagi faktor koreksi. Diperoleh H hitung sebesar 4,0239. Karena sampel besar, maka untuk melihat H tabel bisa menggunakan tabel chi-square. Untuk H tabel dengan alfa 0,05 dan derajat bebas K-1 yaitu 2, diperoleh H tabel sebesar 5,991. Karena H hitung kurang dari H tabel, maka keputusan gagal tolak H0. Dan dapat diambil kesimpulan dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan sampel yang ada, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen berbeda. Tutorial uji Kruskal-Wallis menggunakan aplikasi SPSS. Untuk contoh sampel kecil, dari contoh soal skor keotoriteran ketiga kelompok pendidik dengan hipotesis 0, tidak ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran. Hipotesis 1, ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran, dengan taraf signifikansinya yaitu 5%. Dari data pada contoh soal, kita mendefinisikan guru berorientasi pengajar dengan kode 1, lalu guru berorientasi administratif dengan kode 2, dan administrator dengan kode 3 dengan masing-masing skor sebagai berikut. Lalu pada aplikasi SPSS, pada bagian variable view, kita masukkan skor dan kode kelompok pendidik dengan measure kedua-duanya scale. Lalu pada values kita definisikan seperti tadi, yaitu 1 untuk guru berorientasi pengajar, 2 guru untuk berorientasi administratif, dan 3 untuk administrator. Lalu pada data view kita input skor dan kode kelompok pendidik sebagai berikut. Lalu untuk menganalisisnya, yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih legality dialog, lalu kita klik independent samples, lalu masukkan skor pada test variable list dan kode kelompok pendidik pada grouping variables, lalu define range-nya, minimumnya 1 dan maksimumnya 3 seperti yang terdapat pada kode. Lalu kita klik continue, lalu kita beri list pada Kruskal-Wallis, lalu kita klik OK. Selanjutnya akan muncul output sebagai berikut dengan chi-square sebesar 6,406 dan p-value sebesar 0,041. Karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka keputusannya yaitu tolak H0. Kesimpulan, dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran. Tutorial uji Kruskal-Wallis menggunakan aplikasi SPSS untuk sampel besar. Langkah-langkah yang diambil untuk menghasilkan output pada uji Kruskal-Wallis sampel besar itu sama seperti pada sampel kecil. Nah, pada contoh soal perbedaan prestasi belajar mahasiswa yang diajari oleh dosen A, dosen B, dan dosen C dengan hipotesis 0, prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen itu sama. Hipotesis 1, prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen itu berbeda, atau minimal ada satu yang berbeda, dengan taraf signifikansinya yaitu 5%. Lalu pada data dari contoh soal, kita definisikan dosen A sebagai kode 1, dosen B dengan kode 2, dan dosen C dengan kode 3 dengan nilai masing-masing sebagai berikut. Lalu pada aplikasi SPSS, pada variable view kita masukkan nilai dan dosen pengajar dengan measure kedua-duanya scale. Lalu pada dosen pengajar, values-nya kita definisikan 1 sebagai dosen A, 2 sebagai dosen B, dan 3 sebagai dosen C seperti tadi. Lalu kita klik OK. Lalu pada data view kita input semua nilai yang tertera pada contoh soal sebagai berikut. Lalu untuk menganalisisnya, yang pertama yaitu kita klik analyze, kita pilih non-parametric test,
kita pilih legalisi dialog, lalu kita klik Independent Samples, lalu masukkan nilai sebagai test variable list dan dosen pengajar sebagai grouping variable, lalu define range-nya yaitu 1 untuk minimum dan 3 untuk maksimum, lalu kita klik continue, lalu kita pilih checklist pada Kruskal-Wallis, lalu kita klik OK. Selanjutnya akan muncul output sebagai berikut dengan nilai chi-square sebesar 4,024, lalu p-value sebesar 0,134. Karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya yaitu gagal tolakan 0. Kesimpulan, dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan sampel yang ada, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen yaitu berbeda. Kemudian kita akan melakukan prosedur uji Kruskal-Wallis untuk sampel kecil. Dan yang perlu teman-teman ingat bahwa dalam menggunakan RStudio ini kita menggunakan soal yang sama ketika kita membahas dengan menggunakan cara manual, sehingga teman-teman nantinya bisa membandingkan hasil yang dikerjakan melalui RStudio dan hasil yang dikerjakan melalui cara manual yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini pertama-tama kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana hipotesis nolnya yaitu tidak ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran. Kemudian H1-nya ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran. Di sini kita menggunakan tingkat signifikansi alfa sebesar 5%. Kemudian kita panggil datanya, data yang kita uji. Di sini saya menggunakan sintaks seperti ini, teman-teman bisa ikuti. Tetapi teman-teman harus menyesuaikan letak directory tempat data teman-teman berada. Di sini saya menyimpan datanya di C, yaitu di download. Jadi di sana ada file Kruskal-Wallis kecil. Atau teman-teman untuk simpelnya bisa menggunakan fitur import dataset di sini, seperti yang saya tunjukkan di kursor. Dan teman-teman bisa memilih di mana data teman-teman berada. Jadi kalau saya dari Excel, seperti itu. Setelah kita tuliskan sintaksnya, kita coba run terlebih dahulu. Nah, di sini datanya sama persis dengan apa yang saya tuliskan di Excel sebelumnya. Dan di sini datanya di RStudio saya kasih nama atau saya definisikan sebagai Kruskal kecil. Kemudian setelah data tersedia, kita bisa menghitung statistik uji untuk Kruskal-Wallis. Kita menggunakan fungsi Kruskal-test, kruskal.test. Kemudian di dalam kurung kita tuliskan nama data kita. Di sini nama data saya adalah Kruskal kecil. Ketika kita run, kita coba run. Nah, di sini akan langsung muncul nilai Kruskal hitungnya, ya. Di sini sebesar 6,4057 atau biasanya disebut H hitung. Nah, karena ini adalah sampel kecil, maka kita harus membandingkannya dengan tabel Kruskal-Wallisnya, di mana karena jumlah dari tiap-tiap kolomnya atau tiap-tiap kelompok ini kan 5 kemudian 4, karena lebih dari 5, maksud saya kurang dari 5 ya, karena datanya kurang dari 5 maka masih tergolong sampel kecil, lebih tepatnya kurang dari sama dengan, sehingga kita bandingkan dengan H-tabel. Nah, ketika NJ-nya 5 kemudian 5 dan 4, maka ketika kita lihat di H-tabel, nilai H-tabelnya adalah 6,4. Sehingga kita dapatkan P sebesar 0,049 atau probability-nya lah istilahnya. Nah, karena nilai P-nya ini itu lebih kecil daripada alfa sebesar 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Karena kita tolak H0, maka kesimpulannya adalah
dengan tingkat signifikansi 5%, dan berdasarkan sampel yang ada, terdapat cukup bukti untuk menyatakan ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran. Kemudian, kita akan melanjutkan untuk pembahasan uji Kruskal-Wallis sampel besar. Pertama-tama kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu hipotesis nolnya adalah prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen itu sama. Kemudian untuk H1-nya, prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen berbeda. Minimal ada satu yang berbeda. Kemudian kita tentukan tingkat signifikansinya, yaitu alfa sebesar 5%. Di sini karena kita telah menentukan hipotesis, kemudian tingkat signifikansinya, maka kita panggil datanya. Pemanggilan datanya juga sama ya. Sintaksnya hampir mirip, yang membedakan cuma nama filenya saja. Kebetulan saya menyimpan dalam directory yang sama atau dalam folder yang sama. Atau teman-teman bisa menggunakan import dataset, jadi sesuaikan saja dari mana asal data teman-teman berada. Oke, di sini saya memberi nama sebagai Kruskal besar untuk nama datanya. Untuk nama datanya saya kasih nama Kruskal besar. Sehingga ketika saya melakukan uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui nilai H hitung ya, atau statistik ujinya, maka saya langsung menuliskan Kruskal besar nanti. Tetapi untuk melakukan uji Kruskal-Wallis, kita harus menggunakan fungsi Kruskal.test, sama seperti uji sampel kecil. Sebenarnya untuk sampel besar, sampel kecil itu sama saja ya, kita menggunakan Kruskal.test. Bahkan apabila ada ranking yang sama, nilainya itu akan otomatis terhitung oleh program ini, sehingga ketika kita langsung mengerun ya, atau menjalankan kode program ini, coba kita jalankan, maka hasil H ini meskipun nantinya dalam praktiknya atau dalam data kita itu sebenarnya ada perulangan atau ada ranking yang kembar, ya, maksud perulangan atau perulangan ranking atau ranking yang kembar, maka nilainya itu akan otomatis terkoreksi. Jadi langsung saja kita tuliskan Kruskal.test, kemudian kita tulis nama data kita, maka akan langsung terhitung nilai H hitungnya. Kemudian dengan alfa sebesar 5% dan degree of freedom atau derajat kebebasannya adalah sebesar 2, karena terdapat 3 kolom ya, langsung kita kurangkan 1 saja. Didapat H tabel sebesar 5,991. Kemudian kita bandingkan dengan nilai chi-square. Atau kita bisa bandingkan saja dengan nilai H tabel ini. Karena nilai H hitung lebih kecil daripada nilai H tabel, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Di sini H tabelnya adalah 5,991, sedangkan nilai H hitungnya adalah 4,0239. Jadi H hitung itu lebih kecil, maka kita gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan berdasarkan sampel yang ada, maka belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen itu berbeda atau minimal ada yang berbeda. Nah, untuk uji Kruskal-Wallis sampel besar atau sampel kecil, saya tegaskan bahwa fungsinya yang digunakan adalah sama. Itu sama-sama menggunakan Kruskal.test, karena dalam praktiknya antara sampel kecil atau sampel besar dalam uji Kruskal-Wallis ini, itu yang membedakannya hanya dalam masalah daerah penolakannya saja. Ketika kita menggunakan sampel kecil, maka kita membandingkannya dengan nilai H tabel atau probability di H tabel. Sedangkan untuk sampel besar kita membandingkannya dengan nilai chi-square. Seperti itu kira-kira untuk pembahasan dengan menggunakan RStudio. Jadi teman-teman bisa membandingkan hasil uji PEC sampel kecil, uji PEC sampel besar, uji Kruskal-Wallis sampel kecil, uji Kruskal-Wallis sampel besar menggunakan RStudio dan menggunakan cara manual yang telah disampaikan sebelumnya.